Halo, nama saya Sudiarti Sudarto, biasa dipanggil dengan Delta India Alfa Romeo, Diar. Kalau bicara usia dini itu nggak akan ada habis-habisnya ya, karena usia dini itu related to golden age, related to masa peka, related to dunia penuh dengan stimulus yang arahnya kepada sensori, kepada tumbuh kembang ya. Kemudian juga bicara usia dini itu adalah usia di mana anak itu ingin membuat sebuah kunci, di mana yang nanti kuncinya ini akan dibawa dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan di masa datang bagaimana dengan masa usia dininya gitu. Ini sangat berpengaruh. Kemudian bicara usia dini juga itu adalah masa di mana perkembangan memorinya itu 50% dari kehidupannya itu berada di usia 0 sampai 5 tahun itu. Nah, kemudian selanjutnya kan sudah menurun gitu ya. Nah, di masa keemasan ini, di masa di mana dia perkembangan memorinya itu tertinggi, itu anak itu seperti sponge ya di dalam air, menyerapnya sangat cepat dan apapun semua diserap, yang baik, yang buruk. Oleh sebab itu, di masa usia dini itu adalah masa yang sangat tepat untuk memberikan berbagai macam stimulus. Tadi kan sudah disebutkan bahwa masa usia dini itu penuh dengan stimulus. Nah, stimulus ini berbagai macam ya. Ada caranya, bentuknya, dan settingnya seperti apa gitu ya. Nah, stimulus itu tidak harus di sekolah saja, tapi juga di rumah. Yang penting berangkat dari pemahaman orang tua bagaimana memberikan stimulus yang tepat bagi anak di usia yang sangat peka ini. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu ya, namanya tuh perkembangan di dalam masa sensori itu. Apa sih yang dinamakan sensori? Sensori itu kan ada melalui dari five sensesnya, kemudian dari motoriknya, baik itu motorik halus, motorik kasar, kemudian dari ya five senses itu kan ada organ penglihatan, pendengaran, ya, terus kemudian pengecapan, perabaan, dan ini semua harus bisa saling berkoordinasi. Nah, bagaimana stimulusnya? Itu semua harus sangat dipahami oleh orang tua. Nah, bagi orang tua yang sangat tahu bagaimana memberikan stimulus yang tepat, bisa melakukannya di rumah. Tapi ketika orang tua mungkin tidak punya waktu atau tidak tahu, tidak paham, nah orang tua harus secara proaktif mencari bagaimana mendapatkan informasi tentang memberikan stimulus yang tepat bagi anak. Entah itu dengan konsultasi atau dengan parenting, seminar, workshop ya, yang semuanya memberikan informasi tentang stimulus. Nah, apabila memungkinkan sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan usia dini, entah itu yang dari usia 2 tahun atau mungkin yang usia TK ya 4 tahun ke atas, itu tentunya memberikan arahan stimulus yang tepat, dan sekolah bisa juga menjadi solusi yang tepat bagi orang tua untuk memaksimalkan stimulus sehingga nanti hasilnya akan optimal. Seperti itu. Tapi kalau penerapannya seperti apa? Penerapannya itu ya banyak sekali aspeknya. Kalau di dunia pendidikan ada aspek yang namanya aspek perkembangan ya. Di dunia pendidikan ada 6 aspek perkembangan. Kemudian kalau kita bicara di dunia kesehatan atau dunia tumbuh kembang secara kesehatan, ada yang namanya milestones ya. Milestones itu ada 5. Nah, kemudian ini bagaimana caranya gitu. Nah, ini semua tentunya orang tua harus sangat proaktif gitu ya. Harus mengetahui apa sih yang diberikan, apa yang harus dilakukan di rumah supaya anak bisa menolong dirinya sendiri.
Ya, dari stimulus tadi membentuk anak, membentuk karakter, membentuk perilaku, membentuk kemampuan untuk self-help skill-nya, untuk menolong dirinya sendiri. Kalau dia bisa menolong dirinya sendiri dan bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan fasenya, itu tandanya dia mengalami stimulus yang baik. Nah kemudian kita bicara tentang masa-masa sekarang ini gitu ya, aduh bagaimana ini dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah itu ada banyak caranya.